Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Horor. Episode kali ini, kami akan melanjutkan kisah yang berjudul Istriku Bukan Manusia. Langsung saja kita dengar kisah lengkapnya. Saat ibu mencoba membisikkan sesuatu padaku, tiba-tiba Sarah datang. Ibu begitu ketakutan, tidak mengatakan apapun lagi. Ibu langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Aku menatap Sarah dengan tatapan yang tajam. Jika aku mengetahui kalau Sarah adalah dalang di balik semua ini, maka aku tidak akan segan mengusirnya dari rumah ini. Kenapa Kak Bima memandangku seperti itu? Tanya Sarah. Terlihat senyuman mengejek di wajahnya. Harusnya aku yang bertanya, kenapa ibu sangat ketakutan saat melihatmu? Apa sebenarnya yang terjadi? Tanyaku. Apa maksudnya Kak Bima? Mana aku tahu kenapa ibu ketakutan? Ucap Sarah. Aku menganggapmu adikku. Tolong jangan berbohong kepadaku. Sarah, apakah ada yang kau ketahui atau ada yang kau sembunyikan sesuatu dariku? Mendengar pertanyaanku, Sarah menarik kursi dan mendudukinya. Aku tahu arah pembicaraan kakak. Aku memang mengetahui sesuatu. Aku curiga pada Rita kalau dialah yang membunuh Mbak Rati, ucap Sarah. Apa maksudmu? Kenapa kau menuduh tanpa bukti? Tanyaku. Aku membenarkan posisi duduk dan menyimak penjelasan yang akan Sarah katakan. Aku dan Rita berada di universitas yang sama. Saat itu, Rita memintaku untuk membantunya menjalankan suatu pekerjaan yang aku sendiri tidak tahu. Rita menjanjikan bayaran yang setimpal, namun aku menolaknya. Jelas Sarah. Kau sama sekali tidak bertanya apa pekerjaan itu? Tidak Kak, aku tidak menanyakan tentang pekerjaan apa yang akan diberikan dengan bayaran yang sangat besar itu. Tapi Rita sempat mengatakan kalau pekerjaan itu akan dilakukan di dekat Karangsari, ucap Sarah. Desa Karangsari itu adalah desa tempat tinggalku dan Rati. Malam itu, saat pertama kita sampai di rumah ini, aku mengatakan hal ini pada ibu, dan ibu tidak percaya. Karena ibu tidak percaya dengan apa yang kukatakan, aku melarang ibu mengatakan hal ini pada Kak Bima. Kalau ibu saja tidak percaya, aku yakin Kak Bima pun tidak akan percaya padaku, sambungnya. Mungkin itu percakapan yang kudengar di kamar ibu. Apa aku salah mencurigai Sarah? Apa benar dalang di balik semua ini adalah Rita? Tapi apa tujuannya? Bukankah Rati itu adalah kakaknya sendiri? Dan mayat Om Doni, untuk apa mereka mengawetkannya? Astaga, aku baru ingat. Mayat Om Doni masih berada di rumah Bu Ratna. Dan ucapan arwah Rati tadi malam yang mengatakan aku membakar mayat itu. Apa itu artinya Rati memintaku membakar mayat Om Doni? Tapi untuk apa Rati menyuruh itu? Bukankah itu adalah mayat ayahnya? Kalau Kak Bima tidak percaya, silakan kakak cari tahu sendiri. Kak Bima adalah orang yang berpendidikan tinggi. Pasti Kak Bima punya cara sendiri untuk mencari tahu kebenaran ini. Aku cuma membantu dengan ini. Silakan kakak hubungi nomor itu. Ucap Sarah kala melihatku diam saja. Setelah mengatakan itu, Sarah segera pergi ke kamarnya. Sarah meletakkan secari kertas di atas meja. Tertera nomor ponsel yang entah nomor siapa di kertas itu. Sudah pukul 11 malam, aku mencoba memejamkan mata, namun enggan terpejam. Entah kenapa aku kepikiran terus dengan ucapan Sarah tadi. Apakah yang diucapkannya benar? Aku meraih ponsel yang ada di atas meja, mencari kontak Rita, dan ingin menghubunginya. Namun, aku mengurungkan niatku karena sudah larut malam.
Tapi aku baru ingat kalau aku mempunyai nomor baru yang tidak diketahui siapapun, kecuali pasienku. Aku memang memisahkan nomor untuk berinteraksi dengan keluarga dan orang lain, termasuk pasienku. Aku merogoh saku celana yang kukenakan. Aku baru ingat nomor yang diberikan Sarah. Segera aku menekan angka yang tertera di kertas itu. Saat sudah tersimpan di ponselku, aku segera membuka aplikasi hijau dan berniat menghubungi nomor tersebut. Namun, lagi-lagi aku terkejut kala melihat foto profil yang tersedia di nomor itu adalah fotoku. Fotoku dengan posisi berdiri sambil tersenyum ke arah kamera. Dan foto itu foto sejak aku masih duduk di bangku SMA. Aku saja sudah lupa dengan foto itu. Dari mana pemilik nomor ini mendapatkan foto itu? Antara ragu dan bimbang, aku terus saja mengetik pesan dan menghapusnya kembali. Apa yang akan kukatakan untuk mengirim pesan pada nomor ini? Melihat di atas layar kalau pemilik nomor ini sedang online, aku memberanikan diri untuk mengirim pesan. Selamat malam. Itu pesan yang kukirim. Beberapa detik aku mengirimkan pesan itu. Sudah garis 2 berwarna biru. Itu artinya pesanku sudah dibaca. Mengetik. Harap-harap cemas aku menunggu balasan darinya. Siapa balasan darinya? Apakah aku boleh mengenalmu? Aku kirim kembali pesan itu. Tidak ada kata-kata yang bisa kubalas. Terpaksa aku mengirim pesan dengan ucapan perkenalan. Boleh, namaku Rita. Kamu siapa dan dapat nomorku dari mana? Balasan darinya. Rita? Apa mungkin ini benar-benar Rita? Rasanya tidak mungkin. Setahuku, Rita tidak seramah itu pada orang yang baru dikenalnya. Namaku Roni. Aku mendapatkan nomor kamu dari temanku yang juga mahasiswa di Universitas Gundala. Balasku. Oh ya, siapa nama temanmu? Apakah kamu juga mahasiswa di Universitas Gundala? Balasnya. Tidak, aku sudah lulus. Nama temanku Siska. Balasku asal. Aku sendiri tidak tahu nama siapa yang kusebutkan itu. Aku tidak kenal dengan namanya Siska. Balasnya. Mungkin kamu tidak mengenalnya, tapi dia mengenalmu. Balasku. Oh ya, mahasiswa di sana memang banyak, jadi tidak mungkin aku mengenal semuanya. Balasnya disertai emotikon tersenyum. Percakapan berlangsung cukup lama. Berbagai pertanyaan aku tanyakan padanya dan dijawab dengan baik. Namun, aku tidak tahu apakah jawaban yang diberikannya jujur atau tidak. Sudah pukul 1 malam, aku memutuskan untuk mengakhiri percakapan kami. Mataku juga rasanya sudah mengantuk. Aku meletakkan ponsel di atas meja dan mematikan lampu utama. Saat ingin memejamkan mata, aku melihat bayangan seseorang yang melintas di balik jendela kamarku yang tidak ditutupi oleh gorden. Rasa penasaran membuat kantukku hilang seketika. Aku bangkit dan beranjak dari pembaringan, berjalan secara perlahan mendekati jendela dan membukanya dengan pelan. Sarah, untuk apa Sarah berkeliaran tengah malam begini? Sarah menuju ke kamar ibu. Aku segera melompat jendela dan mengikuti Sarah yang mengendap masuk ke dalam kamar ibu melalui jendela. Saat Sarah sudah hilang dari pandanganku, aku kembali mendekat dan mengintip di balik jendela yang tidak tertutup. Aku sudah mengatakan semuanya pada Kak Bima, Bu. Terdengar suara Sarah berbicara pada ibu. Apakah Bima percaya? Bagaimana kalau Bima justru curiga padamu? Ucap ibu. Aku yakin Kak Bima tidak akan curiga, Bu. Karena aku sudah memberikan nomor ponsel padanya. Aku yakin Kak Bima akan mencari tahu semuanya, ucap Sarah. Ibu sudah membantumu. Ibu harap ini yang terakhir. Jangan lakukan hal ini lagi sebelum Bima semakin curiga padamu, ucap ibu. Dia tidak akan curiga, Bu. Dia tidak akan tahu kebenaran ini.
kecuali ibu yang mengatakannya. Sekali saja ibu buka suara, maka aku akan melakukannya, ancamanku itu, ucap Sarah. Baiklah, ibu tidak akan mengatakan apapun pada Bima, jawab ibu terdengar pasrah. Saat Sarah ingin keluar, aku berlari dan bersembunyi di balik pohon besar yang berada di sekitarku. Aku melihat Sarah kembali mengendap ke kamarnya. Ibu tampak berdiri di depan jendela. Aku dapat melihat air mata ibu mengalir deras di pipinya saat ini. Tunggu Bu, ucapku saat melihat ibu yang hendak menutup jendela kamarnya. Melihat kedatanganku, gegas ibu menghapus air matanya yang masih mengenang di pelupuk matanya. Kamu ngapain nak? Ucap ibu terbata-bata dengan kulihat raut ketakutan di wajahnya. Ibu tidak menjawab. Aku segera masuk ke dalam kamar ibu dan menutup kembali jendelanya. Aku memastikan kalau Sarah tidak melihat kedatanganku ke kamar ibu. Katakan padaku Bu, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ibu begitu takut pada Sarah? Kenapa Sarah menemui ibu di tengah malam ini? Aku langsung memberondong ibu dengan pertanyaan. Tidak apa-apa nak, Sarah hanya mengunjungi ibu saja, jawab ibu. Jangan berbohong Bu, katakan yang sebenarnya. Jangan takut, aku akan melindungi ibu, ucapku seraya memegang pundak ibu dan menatap matanya. Ibu tidak bisa, ibu mau tidur. Lebih baik kamu keluar sekarang, ucap ibu. Tidak Bu, katakan yang sebenarnya. Apa yang ibu ketahui? Aku mohon. Ibu kembali berpikir sejenak sebelum akhirnya ibu mengatakan sesuatu. Sebenarnya Sarah, dia... Ibu menjedap ucapannya dan melirik sekitar. Saat di rumahmu waktu itu, ibu mendengar percakapan Sarah dan Rita. Ibu tidak bisa mendengar semuanya. Ibu hanya dengar kalau Sarah dan Rita menyusun sebuah rencana. Mereka berdua bilang kalau mereka berdua mendapat keuntungan yang sama atas rencana itu, ucap ibu. Rencana? Tanyaku bingung. Iya, ibu juga tidak tahu rencana apa. Saat ibu ingin mendengarkan lagi, ibu sudah ketahuan, jawab ibu. Lalu, untuk apa Sarah mengancam ibu? Dan apa ancaman Sarah pada ibu? Sore itu, Sarah mendatangi kamar ibu dan mengancam ibu. Kalau ibu mengatakan apa yang ibu dengar, maka Sarah akan menyakitimu, sama seperti yang dia lakukan pada ayahmu, ucap ibu. Apa maksudnya Sarah berbicara seperti itu? Yang aku tahu, ayah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Penyakit jantung yang sudah parah membuat ayah meregang nyawa. Lalu, kenapa Sarah mengatakan ancaman seperti itu pada ibu? Apa selama ini Sarah dalang di balik kematian ayah? Ibu juga tidak mengerti kenapa Sarah mengatakan hal itu. Ibu mohon, kamu harus pura-pura tidak mengetahui apapun, ujar ibu lagi. Ini tidak bisa dibiarkan, Bu. Kita harus mengusirnya dari rumah ini. Bila perlu, aku akan membawa polisi untuk menyelidikinya, ucapku. Jangan nak, kitalah yang akan diusir dari rumah ini, ucap ibu. Setelah mengatakan itu, ibu menutup mulutnya dengan tangannya. Apa maksud ibu? Kenapa kita yang diusir? Ini rumah kita, rumah peninggalan ayah. Sarah hanya anak angkat yang tidak punya hak apapun di sini, tanyaku. Maksud ibu, Sarah orang yang nekat. Dia akan melakukan apapun demi dendam dan ambisinya, ucap ibu gugup. Aku bukan anak kecil lagi, Bu. Tolong jangan tutupi apapun dariku. Ibu tidak menutupi apapun darimu. Yang ibu tahu hanya itu. Tolong bersikap seperti biasanya pada Sarah. Jangan pernah ungkit masalah ini. Kamu harus bersikap seolah kamu tidak mengetahui apapun. Lupakan apa yang ibu katakan barusan,
ucap ibu. Tapi bu, tidak ada tapi-tapian. Sekarang keluar dari kamar ini. Ibu mau istirahat. Ucap ibu sambil mendorongku keluar dari kamarnya. Bukannya tidak bisa melawan. Hanya saja aku tidak ingin melawan ibuku sendiri. Kenapa ibu seperti melindungi Sarah? Dari apa yang ibu katakan, aku sudah bisa menebak kalau Sarah bukan orang baik. Tapi kenapa ibu seolah ingin melindunginya? Sarah dan Rita menyusun rencana. Tapi rencana apa? Ibu bilang kalau mereka mengatakan saling diuntungkan dengan rencana ini. Merasa frustasi dengan teka-teki ini, aku meremas rambutku dengan kasar. Merasa tenggorokanku kering, aku berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Posisi dapur yang melewati kamar Sarah membuatku bisa mendengar suara Sarah yang sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Merasa penasaran, aku memutuskan untuk menguping lebih jelas pembicaraan itu. Aku sudah mengatakan dari awal kalau kita tidak perlu menghabisinya. Kau sendiri yang terlalu gegabah. Lihat sekarang, Bima sudah mulai curiga, ucap Sarah. Sepertinya saat ini Sarah sedang menghubungi seseorang, membuatku tidak bisa mendengar suara lawan bicaranya. Sekarang Bima sedang menyelidiki semuanya. Kuharap kau bisa memainkan peranmu dengan baik, ucap Sarah. Sial, kenapa semuanya jadi seperti ini? Di sini akulah korban, kenapa aku yang terjebak? Terdengar umpatan Sarah setelah panggilan telepon berakhir. Kalau tidak ingat dengan pesan ibu, aku pasti akan melabraknya saat ini juga. Tapi mengingat pesan ibu, aku terpaksa menyelidiki semua ini dengan kepala dingin. Kenapa Sarah mengatakan kalau dialah korban? Pagi ini, aku melihat Sarah duduk di meja makan bersama ibu. Karena malam tadi aku tidak bisa tidur dengan nyenyak membuatku terlambat bangun. Pagi bu, sapaku pada ibu. Ibu hanya tersenyum mendengar ucapanku. Kamu mau kemana? Kau sudah rapi begini? Tanyaku pada Sarah yang sudah rapi dengan penampilannya. Aku ada pertemuan dengan dosen pembimbing di perbatasan kak, jawabnya. Apa perlu kakak antar kamu? Tawarku. Hanya sekedar basa-basi. Tentu saja Sarah akan menolaknya. Aku tahu pasti Sarah ada janji lain. Bukan pertemuan dengan dosen pembimbing. Karena dari penampilannya saja, aku sudah bisa menilai tidak mungkin Sarah bertemu dosen pembimbingnya dengan pakaian seperti itu. Celana jeans sobek dipadukan kaos oblong dan jaket kulit. Ya sudah, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut bawa motornya, ucapku dan dibalas anggukan oleh Sarah. Aku juga ada pasien hari ini bu, nanti malam aku pulang kok, ucapku pada ibu. Iya hati-hati ya, jawab ibu. Aku sudah selesai, aku berangkat dulu bu, kak, pamit Sarah sembari mencium tanganku dan tangan ibu. Hati-hati. Oke. Setelah memastikan Sarah sudah pergi, aku pun segera pamit pada ibu. Sebenarnya aku berbohong. Aku tidak ada pasien hari ini karena aku memang masih dalam masa cuti. Aku akan mengikuti kemana perginya Sarah. Aku akan mencari tahu dengan siapa Sarah akan bertemu. Tidak mengendarai mobil, aku sengaja meminta Pak Udin, ojek langgananku semasa tinggal di rumah ini. Ikuti Sarah Pak, usahakan tidak terlalu dekat agar Sarah tidak tahu kalau kita mengikutinya. Ucapku pada Pak Udin. Rumah Pak Udin memang berada di samping rumahku. Itulah sebabnya aku bisa memintanya untuk mengantarku kemanapun. Syukurlah Pak Udin belum ngojek. Kalau tidak aku akan bingung sendiri mau minta tolong pada siapa. Tumben kamu gak naik mobil? Tanya Pak Udin. Ya iyalah Pak. Saya kan mau ngikutin Sarah. Ketahuan dong kalau saya pakai mobil, jawabku. Ya juga ya, ucap Pak Udin sembari terkekeh. Ayo Pak, ikutin Sarah, desakku.
Memangnya kenapa dengan Sarah? Kenapa kamu mengikutinya? Tanya Pak Udin. Tidak apa-apa Pak, saya hanya curiga. Kalau Sarah kebanyakan main dengan teman-temannya. Biasalah anak zaman sekarang, jawabku asal. Setelah hampir 1 jam perjalanan, Sarah tampak memarkirkan sepeda motor metiknya di sebuah restoran yang ada di perbatasan. Aku segera mengikutinya masuk. Tidak lupa aku memakai jaket milik Pak Udin serta helm yang tidak dibuka agar Sarah tidak mengenaliku. Aku meminta Pak Udin untuk menunggu di parkiran karena akan ribet urusannya kalau Pak Udin ikut masuk. Sarah tampak duduk di meja nomor 5 hanya sendiri. Tidak ada siapapun bersamanya. Aku memilih duduk di meja nomor 3 agar bisa mengawasinya dengan leluasa. Membuka helm dan hanya memakai masker penutup mulut saja, aku menutup wajahku dengan buku menu. Pura-pura sedang ingin mencari menu yang ingin dipesan. Menunggu sekitar 10 menit, aku melihat seorang wanita yang sangat kukenal menghampiri Sarah. Rita. Dia adalah Rita. Apa yang akan mereka bicarakan? Jarak meja kami lumayan dekat, membuatku bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang 2 orang wanita itu bicarakan. Ada apa kau mengajakku bertemu? Ucap Rita sembari menarik kursi dan mendudukinya. Dia sudah curiga, kita harus segera menjalankan misi kedua, ucap Sarah. Tapi kau tidak mengatakan itu dari awal. Kau hanya mengatakan misi pertama saja. Lalu apa misi keduamu? Tanya Rita. Aku mengatakan misi kedua dan kita sepakat akan melakukan misi itu jika kita dalam keadaan terdesak. Apa kau lupa? Ucap Sarah. Katakan apa misi keduamu? Tanya Rita. Kita terpaksa harus menghabisi nyawanya karena dia sudah tahu semuanya. Ucap Sarah. Apa kau bilang? Lalu apa yang kudapat kalau kau tetap ingin menghabisinya? Ucap Rita tidak terima. Sialan. Siapa sebenarnya yang mereka maksud? Umpatku kesal. Sudah bisa disimpulkan bahwa mereka ada niat buruk untuk mencelakai seseorang. Tapi siapa? Kita bagi 2 harta Royce. Lalu kita pindah dari desa ini. Kau bisa mendapatkan pria yang lebih darinya, ucap Sarah. Biadab. Sarah menyebut nama ayahku. Hanya dengan nama saja, benar-benar tidak tahu terima kasih. Lagi-lagi aku geram mendengar percakapan itu. Harta. Sarah membicarakan harta. Apa dugaanku benar jika Sarah ada campur tangan atas kematian ayahku? Bodohnya aku kalau itu benar-benar terjadi. Aku seorang dokter, tapi aku tidak menyelidiki kasus kematian ayahku sendiri. Selama ini, aku berpikir kalau ayah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Tapi sepertinya ada hal lain yang menyebabkan kematian ayahku. Saat aku merekam pembicaraan mereka sebagai bukti, namun naas memang berpihak pada aku saat ini. Karena terlalu buru-buru, aku lupa membawa ponselku. Pak Udin yang gaptek tentu saja tidak punya ponsel yang bisa merekam. Pak Udin hanya punya ponsel yang bisa bertelepon saja. Tidak ada cara lain selain menyimak pembicaraan mereka berdua saat ini. Tidak, aku tidak setuju. Dari awal aku ikut dengan rencanamu karena aku memang menyukai dan ingin mendapatkannya. Kalau kau ingin menghabisinya, maka aku akan membongkar semua rahasia ini, ancam Rita. Kau terlalu bodoh. Masih banyak pria di luar sana yang jauh lebih baik darinya, ucap Sarah. Tidak, jangan memaksaku. Kalau kau mau hartanya, silakan ambil. Aku tidak minat dengan semua itu, karena aku mempunyai lebih banyak harta dari peninggalan ayahku, ucap Rita menegaskan. Baiklah, aku tidak akan melakukan misi kedua itu. Terserah kau saja, pokoknya jangan pernah bocorkan rahasia kita. Aku masih ada urusan dengan wanita sialan itu.
Aku akan membalas dendam atas apa yang dilakukan wanita itu pada ibuku, ucap Sarah. Ia sudah mencoba merayu Rita untuk melakukan misi kedua, namun Rita menolaknya. Tidak ada jawaban apapun dari Rita. Dia membiarkan Sarah pergi begitu saja. Saat Sarah sudah pergi meninggalkan Rita, aku segera beranjak dari tempat duduk dan menghampiri Rita yang masih duduk di kursinya. Rita tampak frustasi saat ini. Ia memijat kepalanya sendiri. Kamu sedang apa di sini? Pura-pura berdehem dan menyapa Rita. Mas Bima, kamu sendiri ngapain di sini? Ucapnya. Sangat terlihat jelas kalau Rita begitu kaget melihat kedatanganku. Kebetulan Mas ada urusan penting di sini. Kamu sendiri sedang ngapain di sini? Aku juga ada urusan, Mas. Tadi habis ketemu dosen pembimbing, jawab Rita. Dasar pembohong, alasan yang sama seperti yang dikatakan Sarah tadi pagi. Oh ya, apakah sudah selesai? Tanyaku sembari duduk di depannya. Sudah kok, Mas. Kamu sendiri sudah selesai? Tanyanya. Sudah, ini mau pulang. Kebetulan lihat kamu tadi, jadi Mas hampiri kamu. Jawabku beralasan. Rita hanya mengangguk menanggapi ucapanku itu. Kalau begitu, Mas pamit pulang dulu ya. Salam sama Ibu dan Om Doni. Ucapku sambil melangkah hendak keluar. Namun, Rita menarik tanganku hingga aku menghentikan langkah. Ada apa? Tanyaku pada Rita yang tampak ingin mengatakan sesuatu. Apakah aku boleh nebeng sama kamu, Mas? Tanyanya kemudian. Maaf Rita, aku sedang tidak bawa mobil. Aku kesini naik ojek, jawabku. Memangnya, kenapa dengan mobil kamu? Biasanya kamu selalu pakai mobil sendiri. Tanyaku pada Rita yang tampak terdiam sejenak. Anu Mas, ini kakiku sedang sakit jadi tidak bisa mengemudi dengan baik. Kalau mau Mas boleh ikut denganku, nanti aku akan antar Mas pulang ke rumah. Hitung-hitung hemat ongkos, ucapnya. Sangat terlihat jelas kalau Rita berbohong. Kakinya tidak terlihat sakit, tapi aku akan menerima tawarannya. Kita lihat saja siapa yang lebih unggul bersandiwara. Aku memang terkenal dengan sebutan orang baik, namun jangan salah diartikan kebaikan seseorang itu. Karena jika dia sudah terluka, maka dia akan berubah menjadi monster. Baiklah, ayo kita pulang, jawabku. Rita tampak tersenyum puas mendengar ucapanku. Ini kunci mobilnya, Mas. Maaf ya kalau aku merepotkanmu, jawab Rita sembari memberikan kunci mobilnya padaku. Kamu duluan saja, nanti aku menyusul. Aku mau ke toilet sebentar, ucapku dan dibalas anggukan oleh Rita. Aku akan menemui Pak Udin yang masih menungguku di parkiran sepeda motor. Aku ingin memintanya untuk pulang terlebih dahulu. Setelah membayar ongkos Pak Udin, segera ia melaju kembali mencari penumpang lain. Dalam perjalanan, Rita hanya diam saja. Begitupun denganku. Aku memang bingung akan membuka percakapan dari mana. Sebenarnya aku masih ada pasien yang harus ditangani sekarang. Tapi aku bingung karena aku sudah terlanjur nebeng di mobil kamu. Bagaimana kalau aku turun di sini saja ya? Kamu pulanglah duluan, ucapku pada Rita. Aku menepikan mobilnya dan hendak turun. Jangan Mas, aku tidak masalah kalau kamu membawaku ikut menemui pasienmu itu, ucapnya. Jangan begitu, nanti kamu akan kelelahan kalau rumah pasien itu sangat jauh, ucapku. Tidak apa-apa Mas, aku akan baik-baik saja kalau itu bersamamu, ucap Rita. Apa? Kamu bilang apa tadi? Tanyaku pura-pura tidak mendengar ucapannya. Tidak apa-apa Mas, aku hanya bercanda, jawabnya genit. Ya sudah, kalau kamu memaksa tidak masalah. Terima kasih ya karena sudah memberikan tumpangan gratis ini, ucapku pada Rita.
Bukan menemui pasien, namun aku akan membawa Rita ke suatu tempat yang sangat jauh. Tidak ada siapapun di sana. Aku akan menginterogasinya. Sebentar mas, beli air minum dulu ya. Kamu mau minum apa? Air putih dingin aja mas, jawab Rita. Aku segera memarkirkan mobil di depan minimarket. Aku turun dan membeli 2 botol minuman dingin. Aku adalah seorang dokter, tentu saja aku bisa tahu obat jenis apa dan apa fungsinya. Beruntung aku selalu membawa tas kerjaku yang isinya adalah obat-obatan yang paling sering digunakan. Dan syukurnya ponselku masih berada di dalam tas ini. Aku memberikan obat tidur pada minuman milik Rita. Jangan berharap dia bisa lepas dariku saat ini juga. Aku tidak akan membawanya ke rumahku atau ke rumah pasienku, melainkan aku akan membawanya ke suatu tempat untuk diinterogasi. Aku akan memberikan ancaman padanya agar dia mau mengakui semuanya, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa tujuannya bekerja sama dengan Sarah. Dan siapa orang yang mereka bicarakan di restoran tadi. Mereka tidak menyebutkan namanya, melainkan hanya dia. Jika dengan cara baik-baik Rita tidak mau buka suara, maka terpaksa aku melakukan cara yang kasar. Kehilangan seorang istri bukanlah hal yang mudah. Aku tidak akan tinggal diam tanpa mencari tahu kebenaran siapa dalang di balik semua ini. Ini minumlah. Maaf lama ya, soalnya ngantri. Ucapku sambil seraya menyodorkan sebotol minuman pada Rita. Bisa tolong bukain mas? Tentu saja. Jawabku. Ini yang ku mau memang. Dengan begitu, Rita tidak akan curiga karena segel botolnya sudah rusak lebih dahulu karena aku memasukkan obat tidur. Ini. Terima kasih mas. Jawabnya. Rita meraih minuman itu lalu meminumnya. Aku kembali melajukan mobil dengan santai. Tujuanku adalah sebuah gubuk yang ada di kebun milikku. Tidak ada yang tahu tentang kebun ini kecuali Rati. Kebun sawit yang masih berada di pelosok sangat jauh dari pemukiman warga. Aku membelinya karena harganya terlampau murah. Sebenarnya Ratilah yang memintaku membeli kebun itu. Hitung-hitung untuk investasi masa depan. Hanya dalam beberapa menit, tampak Rita sudah menguap merasakan kantuk efek dari obat tidur yang kuberikan pada minumannya. Kalau kamu ngantuk tidur saja, maaf aku merepotkanmu. Ucapku padanya. Iya mas, mungkin aku kelelahan, makanya aku sangat mengantuk. Jawabnya. Ya sudah istirahat saja ya. Nanti kalau sudah sampai aku akan bangunin, ucapku. Tidak ada jawaban lagi dari Rita. Aku meliriknya yang berada di sampingku. Ternyata Rita sudah terlelap dalam tidur pulasnya. Tunggu saatnya Rita.